hidup tanahnya. Dengan cara apa? Gampang, tinggal dikocorkan saja. Tanah samanya dikocori pakai SSA, semua residu kimia itu akan terurai. Penguraiannya begitu cepat sehingga kita mendapat julukan pupuk pengurai residu kimia tercepat di dunia, Pak. Jangan lupa, Pak, anak bangsa kita ini banyak yang jenius. Jadi kan mungkin sering melihat juara olimpiade matematika, fisika, medali emasnya anak Indonesia bertahun-tahun. Bangsa kita pun bisa menciptakan pupuk yang bahkan dikagumi oleh Jepang. Orang Jepang belum mampu, Pak, bikin pupuk seperti ini. Pupuk terbaik di Jepang masih di bawahnya SSA, itu harganya sampai 600.000 rupiah per botol. Di Amerika sampai 800.000 rupiah, Pak, tapi nggak mampu mengurai resikonya secepat ini. Jangankan mengurai, anteng, Pak, hanya memberikan sajian unsur hara di tanah untuk dimakan tanaman, tapi tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam tanah. Akhirnya, Pak, nggak kemana-mana pertaniannya, Pak. Kalau kita mengharapkan pertanian kita hasil yang melimpah, tapi tanahnya sekarang, ini tidak masuk akal. Apakah kalau kita hidup di tengah pembuangan sampah, Pak, bisa hidup sehat? Tidak mungkin. Bayangkan, pupuk-pupuk ini seperti timbunan sampah, Pak, dalam tanah. Sementara tanaman kita dipaksa untuk hidup di situ. Apakah dia akan sehat? Tidak mungkin, Pak. Walaupun pakai varietas yang paling unggul, kalau tanahnya sekarat, nggak mungkin hasilnya bisa melimpah. Tapi kalau tanahnya sudah sehat, walaupun hanya air nampak, itu bagedit, cireng, hasilnya bisa 15 ton, 12 ton setiap hektare. Ini fakta yang terjadi. Kenapa di proyek SRI Kendal yang disponsori langsung dari Dinas Pertanian Kendal, yang tadinya cuma 7 ton satu hektar bisa tembus di atas 16 ton. Karena apa? Sajian makanannya di tanah sawah mereka itu sangat melimpah, diurai oleh SSA. Bayangkan, contoh misalnya dengan mampir ke warung soto. Warung soto itu menunya apa? Ya soto, nggak mungkin lotek, emang. Apalagi ayam bakar. Tapi kalau jenengan masuk ke rumah makan yang daftar menunya aja pakai buku, Pak, itu sama dengan sajian makanan di tanah sawah yang sudah diurai oleh SSA residu kimianya. Justru itu pola organik tidak perlu lagi ditakuti oleh petani. Petani itu takut pakai pola organik, kenapa? Karena harus puasa dulu nahan sampai dengan beberapa musim tanam baru naik. Bahkan di awal-awal sering anjlok. Itu metode organik zaman Belanda, Pak. Kami juga sudah pelajari, Pak, dunia tebelnya segini, Pak. Tapi sudah tidak nyambung dengan dunia pertanian modern. Oleh sebab itu, waktu kami tes di IPB, developnya cuma 5 kali 5 meter, kami nilainya 25 juta. Itu yang nungguin langsung beberapa profesor, tapi yang langsung bertanggung jawab namanya Profesor Dr. Sugianta MSc. Beliau langsung bilang, pupuk ini pupuk ajaib tapi tidak goib. Sehingga kenapa? Mampu mengurai residu kimia yang ada di tanah IPB. Bahkan pH tanah yang tadinya cuma 4,5, ketika dikocori SSA langsung ditancepin pakai pH meter, keluarnya 7, Pak. Beliau bilang ini salah, Pak. Coba diulangi lagi, selama 5 menit tancepin lagi 7. Ah, ini mesti ada yang salah. Besok pagi kita coba. Pagi coba lagi, Pak, 7, Pak. Jadi bukan sulap-sulapan. Pupuk ini memang mampu menetralisir pH tanah. Belum lagi dia mampu membongkar kandungan kalium yang terkandung dan terikat di pori tanah. Sehingga waktu kalium yang ada di tanahnya developnya IPB yang cuma 0,9, sementara di sini 0,39, harusnya kalau dikocori cuma keluar 1, ternyata keluarnya berapa? 14, sampai suruh ulangi lagi tes laboratoriumnya, Pak. Karena kok naik sampai 1000% tidak masuk akal. Mana ada pupuk seperti itu. Itu kan kalau kita berpikir dengan pola teknologi pertanian yang dulu. Nah ternyata setelah dites laboratorium sama hasilnya, naiknya tetap 1000%. Sehingga kenapa tanaman padi kita itu hasilnya melimpah buahnya, tapi tidak ambruk karena batangnya keras. Batangnya keras sekali, Pak. Kalium itu meningkatkan kekuatan jaringan tanaman. Bahkan tubuh kita pun kalau banyak kaliumnya keras, Pak. Beda dengan kalsium. Kalsium itu untuk tulang, untuk gigi, Pak. Beda, kalium. Makanya kalau orang-orang yang minum ini, Pak, setiap pagi sore, ya itu menurut saya batangnya juga keras sekali. Ya. Apalagi bapak-bapak. Ya otomatis kalau batang itu punya bapak-bapak.
Kenapa Pak? Kita tidak perlu pestisida untuk perut. Karena orang tidak mau Pak makan batang padi kita. Nanti saya lihatin Pak. Foto kemarin terakhir dari daerah Kulon Progo, di mana lahan sebelah itu habis Pak oleh orang coklat. Lahan kami satu pun padinya nggak ada yang dimakan. Beliau minum pupuk kita biasa. Dulu batu ginjal saya Pak kiri kanan ini keluar bersih tanpa operasi karena saya minum. Dia mampu mengurai residu kimia sehingga batu ginjal tidak bisa diurai, lembut sekali sehingga keluar dengan urin tanpa melukai, sangat lembut. Bahkan berat badan saya ini dulu 85 Pak, 5 tahun yang lalu sampai sekarang itu sudah normal 70-76 kilo. Karena apa? Dia membersihkan semua pembuluh darah dan melarutkan lemak jenuh. Gitu. Dan tidak perlu khawatir karena ini tidak ada kandungan najisnya. Satu pun jenis kotoran maupun kencing hewan tidak ada Pak di sini. Ini halal. Semuanya bahan bakunya dari tumbuh-tumbuhan dan tepung ikan. Jadi teman-teman kami kebetulan di PCNU Tegal Pak. Di Tegal itu kiai-kiainya memang kiai sepuh semua. Semuanya memiliki jamaah Pak. Karena Pak, ada yang 3 tahun tidak bisa tahiyat, ada yang bisa tahiyat Pak. Ya, karena umur sudah 73, kena diabetes, sulit Pak untuk tahiyat Pak. Saya begitu minum 1 minggu, alhamdulillah bisa tahiyat, mungkin lupa salamnya Pak. Karena tahiyatnya panjang sekali, gitu. Dan itu rame-rame Pak, 400-an lebih, Pak tahiyat minum sama-sama. Itu mereka bisa lakukan karena apa? Tidak ada najisnya. Nah, kita kembali ke pertanian Pak. Kita menghindari penggunaan pupuk-pupuk kimia berlebihan. Jadi kami menyadari bahwa pihak swasta Pak tidak punya hak untuk melarang petani tidak menggunakan kimia. Kami hanya bisa menganjurkan mengurangi penggunaan pupuk kimia secara bertahap. Apalagi ada rencana 2016, saya tidak tahu persis Pak, tanggalnya, bulannya akan dipangkas subsidi pupuk kimia sampai sekitar 60%. Artinya Korea bisa saja tembus di atas 8.900 rupiah. Artinya SP36 pun sudah bisa tembus di atas itu Pak. Karena